Satu sebab, 10 akibat. Sejak Indonesia merdeka, pertanian tada hujan, terutama yang berada di tanah perbukitan, belum pernah secara serius dan dengan sungguh-sungguh ditangani dan diberdayakan. Petani Tegalan seakan-akan didiamkan saja untuk mengurus tanah dan dirinya sendiri. Akibatnya, dengan segala keterbatasannya, mereka mengupayakan sendiri benih dan bibit yang akan mereka tanam. Tidak lebih dari mengambil apa yang tumbuh di tanahnya untuk ditanam kembali. Akibatnya, mereka pun belajar sendiri bagaimana menanam dan merawat dengan apa adanya. Para petani Tegalan ini tidak mampu mendaya gunakan tanah yang mereka miliki. Akibatnya, hasil pertanian Tegalan mereka mutunya rendah dan sulit untuk dipasarkan. Akibatnya, hasil pertanian tidak bisa menopang kehidupan keluarganya dan masyarakat desa menjadi miskin. Akibatnya, orang tua tidak ingin anak-anaknya menjadi petani. Akibatnya pula, generasi muda desa berbondong-bondong meninggalkan desanya untuk bekerja apa saja. Ada yang menjadi TKI, buruh pabrik, menjadi kuli, pedagang jalanan, bahkan banyak yang menjadi pengemis dan gelandangan di kota-kota besar. Akibatnya di desa, kini hanya tinggal anak-anak kecil dan orang-orang yang lanjut usia. Akibatnya, banyak tanah yang subur menjadi terlantar, menjadi hutan semak dan duri, tidak menghasilkan apa-apa. Akibatnya, sayur dan buah-buahan luar negeri membanjiri tanah air kita. Seakan tanah Indonesia telah tenggelam dan tak berdaya, tak mampu menghasilkan sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Ini sungguh ironis. Kita harus mendatangkan dari luar negeri untuk apa yang akan kita makan. Dan tak kurang dari 10 triliun rupiah digunakan untuk mengimpor buah dari luar negeri. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Menyadari bahwa bangsa yang sejahtera dan kuat adalah bangsa yang bisa memberikan makan bagi rakyatnya sendiri. Bahan pangan yang utama adalah bahan yang dihasilkan dari produk pertanian. Indonesia yang dikurniai dengan tanah yang subur, yang dikurniai dengan iklim yang baik dan air yang melimpah, semestinya harus bisa memberikan pangan yang cukup bagi rakyatnya sendiri. Apa yang terjadi setelah lebih dari 60 tahun merdeka? Kita masih mengimpor begitu banyak produk pertanian. Prihatin akan hal itu. Maka kami dari Obor Tani berupaya untuk memadukan teknologi dengan tanah, air, dan iklim untuk bisa memberikan produk pertanian yang baik. Jadi tujuan dari Yayasan Obor Tani adalah 1. Mengadopsi teknologi pertanian maju. Yang kedua, membimbing dan memberdayakan rakyat untuk bisa menguasai teknologi itu. Dan yang ketiga, memanfaatkan lahan terlantar di seluruh Nusantara untuk kemakmuran bangsa. Ya, fakta bahwa tanah kita adalah subur telah diakui dan dibuktikan oleh penjajah Belanda. Pada waktu itu, produk pertanian dari Indonesia terbaik di dunia. Beras, gula, teh, kopi, karet, dan rempah-rempah terbaik. Dunia mengakuinya. Karena faktanya, Indonesia memiliki posisi dan iklim yang sangat menguntungkan. Berada di daerah Khatulistiwa dengan curah hujan yang melimpah 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Bandingkan dengan negara subtropis yang curah hujannya hanya sekitar 1.500 mm. Andai kata petani Indonesia, petani Cina, Thailand, dan Vietnam diminta untuk menanam
buah unggul yang sama, diberi pupuk yang sama, dikelola dengan teknologi yang sama, petani Indonesia akan memetik hasilnya lebih baik dari mereka. Karena Indonesia memiliki iklim yang lebih baik, tanah yang lebih subur, persediaan air yang lebih banyak daripada mereka. Dan terutama perbedaan musim. Indonesia memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Oleh karena itu, hasilnya lebih baik dan telah kita buktikan bersama. Ya, kita harusnya unggul. Namun faktanya, sekarang kita terpuruk. Supermarket dan kios-kios buah telah dibanjiri oleh produk buah dari luar negeri. Apakah yang berubah? Apakah tanah kita berubah? Apakah iklim kita yang berubah? Ataukah tidak ada upaya untuk mengubah nasib petani kita? Menurut saya kalau mengangkat nasib petani kita, syaratnya cuma 2, kemauan dan kebersamaan. Karena kalau dari sisi tanah, tidak diragukan lagi kesuburan tanah air kita ini. Salah satu contoh di Kebun Ngebruk, Kabupaten Kendal, buah unggul yang dihasilkan di sana itu memang benar-benar unggul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kinilah saatnya untuk kita merebut kembali pasar buah di Indonesia, bahkan di mancanegara. Dan yang lebih penting lagi, kemakmuran dan harga diri petani kembali menjadi nyata. Dan para pemuda desa kembali membangun desanya. Melalui tayangan ini, kita bisa menyaksikan apa yang Obor Tani lakukan di Desa Genting. Desa Genting merupakan daerah perbukitan yang terletak di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Genting dijadikan percontohan oleh Yayasan Obor Tani sebagai titik api perintisan sentra pemberdayaan tani. Sentra pemberdayaan tani ini dilaksanakan secara utuh. Artinya bahwa kita menyiapkan sumber daya manusia dengan satu teknologi yang mana kita mulai daripada memilih bibit yang baik, kemudian bagaimana melaksanakan pasca panen itu dengan baik sampai kepada pemasaran. Kira-kira ini akan memakan waktu 3 tahun. Untuk itu, model ini bisa diterapkan di semua tempat. Khususnya untuk Jawa Tengah ini kita memang ingin mengembalikan kejayaan pertanian di Jawa Tengah. Pelaksanaan sentra pemberdayaan tani, prosesnya dimulai dari survei lapangan untuk membuat perencanaan tata lahan. Di Desa Genting ini ditentukan 20 hektar lahan yang akan diberdayakan untuk tanaman lengkeng unggul varietas Itoh sebanyak 4.000 pohon. Sampean kepengin uripe makmur? Sampean nek tua kepengin pensiun? Nek kepengin makmur kalau kepengin pensiun, bareng-bareng karo aku, bareng-bareng Yayasan Obor Tani nandur klengkeng neng bumi Genting. Setuju? Menentukan petani yang akan dilatih dan diberdayakan di lahannya sendiri. Di Desa Genting ini, Obor Tani memberdayakan 126 kepala keluarga petani. Berikutnya, Obor Tani mendatangkan alat-alat berat untuk membuat dan membangun waduk mini di atas sebuah bukit. Waduk ini memiliki kapasitas 8.000 meter kubik air yang akan dipakai untuk menyiram pohon pada musim kemarau tanpa harus memompa dengan menggunakan listrik atau bahan bakar minyak. Para kader Yayasan Obor Tani akan tinggal di desa ini selama 3 tahun untuk membimbing dan bekerja bersama-sama petani setempat untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Setelah panen, petani bebas menjual hasil panennya kemana saja. Jika petani mengalami kesulitan dalam pemasaran, maka Obor Tani akan membantu mendapatkan jaringan pemasaran buah. Dana yang dibutuhkan untuk perintisan sentra pemberdayaan tani Desa Genting ini sebesar 1,5 miliar. Ini adalah nilai dana di tahun 2007. Bagaimana Obor Tani mendapatkan dana sebesar itu? Dana itu seluruhnya diperoleh dari hibah murni para pengusaha yang bersimpati dan mendukung program Obor Tani.
sentra pemberdayaan tani di Desa Genting ini adalah merupakan hibah murni dari Yayasan Obor Tani kepada masyarakat tani di Desa Genting. Para penerima hibah tidak perlu mengembalikan 1 sen pun juga kepada Obor Tani. Obor Tani hanya berpesan kepada mereka agar kedermawanan ini bisa diteladani. Apabila suatu hari mereka berhasil menjadi sejahtera, mereka membantu sanak saudara dan tetangganya. Jadi melihat kemajuan dari program ini, saya sangat yakin sekali apa yang telah dirintis oleh para pendiri Obor Tani patut kita dukung karena integritasnya sudah diwujudkan dalam terrealisasinya proyek yang kelihatannya tidak mungkin tapi menjadi mungkin dengan adanya danau buatan yang memang nantinya mudah-mudahan dalam jangka waktu beberapa tahun akan dapat dirasakan manfaatnya oleh para penduduk di sekitar sini. Dan saya menghimbau para pengusaha yang memang sebenarnya sudah banyak melakukan kegiatan sosial, tapi ini adalah suatu kegiatan sosial yang sangat luar biasa karena ini tidak hanya sekedar memberikan ikan dengan mudahnya kepada para rakyat, tapi juga memberikan kail sekaligus memberikan bagaimana cara mengail ikan dengan benar. Ya, inilah contoh nyata dari sifat kegotong royongan dan keikhlasan yang murni dari sesama anak bangsa, terutama bagi kesejahteraan para petani di desa. Karena kesejahteraan desa adalah juga kesejahteraan kota, dan kesejahteraan kota adalah juga kesejahteraan bangsa. Seperti pepatah mengatakan, usahakanlah kesejahteraan di mana engkau tinggal, karena kesejahteraan di mana engkau tinggal, itulah kesejahteraanmu. Dan inilah yang menjadi tujuan Yayasan Obor Tani. Yayasan Obor Tani hanya mampu menyalakan beberapa titik api di Jawa Tengah. Tahun pertama 1 titik api, tahun kedua diharapkan 5 titik api, tahun ketiga diharapkan 25 titik api. Dan harapan kita titik-titik api tersebut akan menjalar di desa-desa sekitarnya. Suatu saat nanti Nusantara ini akan menjadi surga buah. Ini bukan slogan, bukan janji. Kerja keras menanti. Program 1, 2, 3. 1 desa, 2 miliar rupiah, 3 manfaat. Petaninya makmur mandiri, tanahnya alam lestari, negaranya Indonesia jaya dan bermartabat. Saya melihat ini program yang sangat realistis untuk bisa ditindaklanjuti. Namun demikian memang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu saya kira ini sangat membantu pemerintah dan sudah selayaknya sebetulnya ini menjadi hal yang harus dilihat oleh pemerintah untuk dilakukan secara simultan di tempat-tempat yang lain. Peringatan untuk bangsa besar ini bahwa kita harusnya tidak seprihatin seperti sekarang. Kita ingat pesan Bung Karno, kalau pemimpin bangsa ini tidak waspada, bangsa ini akan menjadi kuli di negara sendiri. Dan ini sebetulnya tidak perlu terjadi, karena apa? Pemimpin pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat bisa bersatu padu mengerjakan sesuatu untuk pengentasan kemiskinan dan peluang pekerjaan. Obor Tani sudah memberi contoh bahwa di sektor buah import yang sekarang ini 12 triliun di Indonesia yang diimport, kalau di Jawa Tengah ini bisa kita lakukan bersama 1,5 triliun dalam waktu 5 tahun, kita bisa akan atasi bersama. Dan ini adalah harapan mengangkat kemiskinan di pedesaan dan memberikan peluang kerja dan akan terjamin selama 25 tahun. Dirgahayu Indonesia. Iya, saya sudah melihat langsung dan menyaksikan di lapangan siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana sampai menghasilkan. Oleh karena itu, seyakin-yakinnya saya ingin terlibat lebih jauh di dalamnya untuk bisa mewujudkan keinginan ini. Pada hari ini, di tempat ini telah disemai semangat pertanian Indonesia baru yang akan mengangkat harkat dan martabat pertanian Indonesia di negerinya sendiri.
Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai kawanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Bangsa Indonesia adalah dibangun dengan asas kekeluargaan dan senasib dan sepenanggungan, bukan dibangun berdasarkan persamaan suku, persamaan agama maupun persamaan golongan. Sekarang ini senasib sepenanggungan itu belum tampak. Masih banyak pengusaha yang kaya raya. Di samping itu juga banyak petani pedesaan yang sangat miskin. Alangkah indahnya kalau Anda dikurniai sebagai pengusaha yang kaya, mau menermakan sebagian kekayaan Anda untuk membangun desa-desa yang miskin, sehingga cita-cita, senasib dan sepenanggungan ini akan bisa terlaksana untuk bangsa kita.